Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam acara kajian kitab Tadhkiratus Sami fi adabil Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi adabil alim wal muta'alim. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan keutamaan ilmu dan ulama. Alhamdulillah. Dan kita melihat betapa agungnya, betapa mulianya kedudukan seorang yang berilmu. Bahkan di penutup kajian sebelumnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa al-ulama khairul bariyah, bahwa ulama adalah sebaik-baik makhluk. Dan tentu kita harus semakin termotivasi, semakin terdorong untuk menjadi ulama robbani yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian Tadhkiratus Sami ini masih di bab yang pertama. Hari ini kita akan membahas dalil-dalil yang diambil dari hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Wa anhu Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran. Cukup bagi engkau dengan derajat ini kemuliaan dan kebanggaan. Wa bihadhihi rutbah syarafan wa dzikran. Dengan posisi ini kemuliaan dan sebagai pengingat. Fakama la rutbata fauqa rutbatin nubuwah fala syarafa fauqa syarafi warithi tilkar rutbah. Maka sebagaimana tidak ada posisi yang lebih tinggi daripada posisi kenabian, maka tidak ada posisi yang lebih mulia di atas posisi yang menjadi pewaris kenabian ini. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh melihat hadis-hadis ini kita menemukan derajat yang begitu besar yang dimiliki oleh ulama. Bahkan tidak ada pangkat, tidak ada jabatan yang lebih mulia daripada jabatan seorang pewaris para nabi. Ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, lama dzukira indahu rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut kepadanya bahwa ada dua orang laki-laki, salah satunya adalah abid, kemudian yang lain adalah alim, ya. Satu di antara keduanya adalah ahli ibadah, kemudian yang satunya lagi adalah ahli ilmu.
Maka Rasulullah SAW mengomentari itu. Faqala fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Kata Rasul bahwa keutamaan seorang ahli ilmu dibandingkan seorang ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas keutamaan yang paling rendah dari kalian. Ini Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ya, bahwa kita sudah ketahui bersama as-sahabah mithlun nujum. Para sahabat itu seperti bintang, ya, merujuk kemanapun maka kita akan tertunjuki oleh bintang-bintang tersebut, ya. Nah, para sahabat pun kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW sangat jauh, ya. Nah, perbandingan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah, kata Rasul tadi, dibandingkan antara Rasul SAW dengan yang paling rendah dari para sahabat. Luar biasa. Makanya banyak riwayat yang menjelaskan bahwa keutamaan ahli ilmu itu bahkan lebih ditakuti oleh iblis daripada 1000 abid, 1000 ahli ibadah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridaan litalibil ilmi. Dan sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho terhadap para pencari ilmu. Ini luar biasa begitu. Jadi ketika kita melangkahkan kaki dari rumah kita pergi ke majelis ilmu, maka ganjarannya, pahalanya sangat besar, ya. Bahkan Allah menjanjikan bahwa kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian di majelis ilmu para malaikat mengelilingi kita. Para malaikat mendoakan kita. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada kita yang ada di majelis ilmu. Kenapa mereka meletakkan sayapnya? Ridhoan litalibil ilmu. Karena mereka ridho terhadap para pencari ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Dan sungguh seorang ahli ilmu akan dimintakan ampunan baginya orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya. Setiap makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi akan memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Hatal hitanu filma, sampai-sampai ikan yang berenang di dalam air pun memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Wa fadlul alim alal abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu itu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibanding bintang-bintang yang lain. Innal ulama warathatul anbiya. Sungguh bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithul dinaron wala dirhaman warrathul ilma. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi dinar, juga mereka tidak mewarisi dirham, tetapi mereka mewarisi ilmu. Karena kita ketika mencari ilmu,
kita berjuang di jalan ilmu, maka sungguh kita sudah mengambil warisan dari para nabi. Dan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan maka barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu, dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Para pemirsa sekalian, dari hadis-hadis yang sudah kita baca, sungguh keutamaan seorang pencari ilmu menurut hadis-hadis Nabi pun tak kalah kerennya, tak kalah agungnya. Dan kita harus semakin terdorong untuk mencari ilmu. Wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtagilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wa du'a ilahu. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada posisi yang lebih tinggi dibanding posisi orang yang para malaikat dan yang lainnya sibuk untuk memintakan ampunan baginya dan mendoakannya. Siapa lagi kalau bukan pencari ilmu? Wa tad'u lahu ajnihataha. Para malaikat meletakkan sayapnya. Wa annahu la yunafisu fi du'a'ir rajulis shalih. Aw man yudallu salahuhu fa kaifa bi du'a'il malaikah. Dan sesungguhnya tidak ada yang bisa menyaingi doa seorang laki-laki soleh. Ya, sesungguhnya ya, doanya malaikat itu lebih mustajab, lebih mungkin, kemungkinan besar dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan laki-laki yang soleh pun pasti kalah dengan doanya malaikat. Ya. Fa kaifa bi du'ail malaikah? Bagaimana dengan doanya malaikat? Ya. Kita mungkin pernah membaca atau pernah mendengar hadis yang berbicara tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang senantiasa melaksanakan kewajiban, melaksanakan hal-hal yang fardu. Tapi hamba tersebut tidak mencukupkan dengan yang fardu saja, tapi juga dia melaksanakan amalan-amalan yang sunnah sampai akhirnya Allah mencintainya, sehingga Allah menjadi matanya ketika dia melihat, Allah akan menjadi mulutnya ketika dia berbicara, dan Allah akan menjadi telinganya ketika mendengar. Ketika dia meminta, maka Allah akan beri. Ketika dia berdoa, maka Allah akan kabulkan. Dan ketika dia meminta pertolongan, maka Allah akan tolong. Ya. Nah, ini doanya wali. Ya, wali Allah Subhanahu wa taala. Ketika wali berdoa akan dikabulkan. Nah, ini bagaimana dengan malaikat? Tentu malaikat berdoa akan jauh lebih besar efeknya. Ya. Makanya ayah bunda sekalian, para pemirsa yang di rumah, mau enggak didoakan oleh malaikat? Maka marilah kita hadir di majelis ilmu. Mari kita belajar, ya, belajar tidak ada batas usia. Belajar dari buayan sampai liang lahat, ya. Dan kita harus terus-menerus belajar, ya. Long life education, ya. Belajar seumur hidup. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.